Imam mazhab menyikapi perbedaan. Imam mazhab, bagaimana mereka menyikapi perbedaan? Kana Abu Hanifah, Imam Hanafi, atau ashabuhu, sahabat Imam Hanafi, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, yusalluna khalfa a'immatil Madinah. Imam Syafi'i salat di belakang imam-imam di Madinah, padahal orang Madinah itu Maliki. Zaman itu Madinah itu mazhabnya Maliki, bismillahnya tidak ada bismillah dalam Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pakai bismillah. Tapi mereka tetap sholat di belakang. Apa maknanya? Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak mempermasalahkan imamnya pakai bismillah atau tak pakai bismillah. Tapi kalau mayoritas di situ pakai basmalah, maka saya kalau diundang ceramah, maju Ustaz. Saya tanya, imam tetapnya mana? Saya tak ingin menimbulkan fitnah. Tapi kalau kita menjadi makmum, kita tak perlu ekstrim. Imamnya pakai bismillah, sah. Imamnya tak pakai bismillah, sah. Imamnya bismillah jahar, sah. Imamnya bismillah sir. Kebetulan imamnya mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan Hanafi, bismillahnya sir. Kebetulan Maliki tak pakai bismillah sama sekali, sah. Tak perlu dipermasalahkan. Yang masalah mana? Ketika orang takbir langsung qul huwallahu ahad. Nah, itu masalah. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah dan jangan tidak masalahkan yang masalah. Nah, ini perlu dibahas. Adab Imam Malik. Harun al-Rashid pernah meminta Imam Malik supaya kitab Muwatta dijadikan buku induk untuk seluruh kerajaan, harus pakai kitab Muwatta. Artinya mazhab Maliki mau diterapkan. Kata Imam Malik, la taf'al, don't do it. Jangan kau lakukan itu. Fa inna ashaba Rasulullah SAW ikhtalafu fil furu'. Karena sahabat-sahabat Nabi pernah ikhtilaf dalam masalah furu'. Wa tafarraqu fil bulad. Mereka sudah bertebaran di seluruh negeri. Maka jangan sampai wa kullu inda nafsihi musib. Semua ijtihad mereka itu benar. Jadi Imam Malik tidak ekstrim, tidak memaksakan pendapat dia, karena dia tahu banyak pendapat lain yang sifatnya ijtihadi dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik vs Imam Hanafi. Wah. Jadi jangan sangka imam-imam itu tak pernah berdebat, bertemu mereka. Imam Malik sama Imam Hanafi. Mana yang lebih tua? Tua Hanafi. Hanafi meninggal 150, Malik meninggal 179. Jadi urutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekarang berlaga antara Hanafi dengan Maliki. Datang Imam Laits dari Mesir. Saya menjumpai Imam Malik di Madinah. Lalu saya katakan, Imam Laits kata, saya bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Saya lihat engkau mengusap keringat dari alismu. Malik, tadi waktu engkau berdebat, saya lihat engkau mengusap keringat. Sangkingkan beratnya perdebatan. Apa kata Imam Malik menjawab? Apa kata Imam Malik menjawab? Saya merasa tak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah, Hanafi. Sesungguhnya dia benar-benar ahli fikih. Memang hebat Hanafi itu tadi waktu berdebat, sampai saya menitikkan keringat. Imam Laits datang lagi menjumpai Imam Hanafi. Kemudian saya menemui Hanafi. Hanafi, bagus sekali ucapan Malik terhadap dirimu. Apa kata Hanafi? Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban daripada Imam Malik. Saling memuji. Malik, bagaimana pendapatmu tentang Hanafi? Belum pernah saya ketemu orang paling hebat hujahnya daripada Hanafi. Hanafi, apa pendapatmu tentang Malik? Saya belum pernah ketemu orang yang paling cepat jawabannya. Begitu. Saling membesarkan. Kalau sekarang, apa pendapatmu tentang Abdul Somad? Abdul Somad ahli hadas. Bahwa kita salah, mungkin salah. Manusia tak ada yang sempurna. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini akhlak salaf tu ini. Ini dua-dua ni salaf ni. Malik salaf, Hanafi salaf. Salafus salih, mereka yang hidup 3 abad pertama. Apakah ulama Saudi Arabia itu tidak ada ikhtilaf? Apakah semua pendapatnya sama semua? Ulama-ulama Saudi Arabia pun beda pendapat. Masalah turun ketika sujud. Turun ke bawah waktu sujud. Allahu Akbar. Menurut pendapat Ibnu Baz, dulu kan lutut. Kalau turun ke bawah, lutut duluan. Menurut Albani, lebih dulu tangan. Berbeda. Yang satu mengatakan lutut
duluan. Yang satu mengatakan tangan. Jadi kalau ikut ini membid'ahkan ini, kalau ikut ini saling membid'ahkan. Apa solusinya kalau tidak berlapang dada menerima perbedaan? Masalah turun ketika sujud. Masalah takbir sujud tilawah. Wa hum la yastakbirun. Sujud tilawah. Apakah turunnya itu pakai takbir atau diam aja? Menurut Syekh bin Baz, Mufti Saudi, pakai takbir. Turun itu takbir. Allahu Akbar. Waktu bangkit ke atas, Allahu Akbar. Kata Syekh Albani tak perlu. Tidak bertakbir. Berbeda pendapat. Kalau begitu takbir itu bid'ah. Apakah karena berbeda langsung saling membid'ahkan? Masalah umrah berkali-kali dalam satu keberangkatan. Sampai ke Makkah. Sampai ke Makkah pagi dia umrah, pergi ke Tan'im, mandi, labbaik Allahumma umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Siang umrah lagi, sore umrah lagi, malam umrah lagi. Apa hukum umrah berkali-kali dalam satu keberangkatan? Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani bid'ah. Berbeda pendapat antara sesama ulama Saudi Arabia. Tarawih 23 rakaat. Apa hukum solat tarawih 23 rakaat? Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani tak boleh. Berbeda pendapat dalam masalah. Apa hukum zikir pakai tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah. Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani bid'ah. Inna sabhata bid'ah. Pakai tasbih bid'ah. Lam takun fi ahdin Nabi. Tak pernah dilaksanakan Nabi SAW. 3 poin penting. 3 pelajaran penting. Pertama, bahwa ikhtilaf dalam memahami nas bukan perkara baru. Sudah terjadi ketika Rasul masih hidup, kemudian berlanjut hingga zaman sahabat, setelah ditinggalkan Rasul hingga sampai sekarang. Maka yang perlu dilakukan bukan menghilangkan ikhtilaf, seperti rendah hatinya Imam Malik yang tidak mau memaksakan mazhab Maliki, tapi memahami ikhtilaf sebagai dinamika dan kekayaan khazanah keilmuan Islam. Selama ikhtilaf itu dalam masalah furu', bukan masalah usul, sebagaimana yang dicontohkan para salafus saleh di atas. 2. Berbeda dalam masalah furu' tidak menyebabkan umat saling membid'ahkan. Karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membid'ahkan Imam Syafi'i dan para pengikutnya hanya karena mereka berdoa kunut pada salat subuh. Kecenderungan bid'ahkan orang lain ketika berbeda pendapat ini berbahaya. Contoh, orang yang berpegang pada pendapat Syekh Albani ketika akan turun sujud dia mendahulukan tangan. Ketika dia tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan mendahulukan lutut, berarti dia membid'ahkan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz. Saling membid'ahkan. Kamu duluan lutut, salah. Saling menyalahkan, berperang. Nauzubillah. Terakhir, seperti yang diwasiatkan Imam Syahid Hasan Al-Banna, na'mal fima tafaqna wa na'tadzir fima ikhtalafna. Mari beramal pada perkara yang kita sepakati, mari berlapang dada menyikapi perkara yang kita ikhtilaf di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.